Epistel untuk minggu kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Marilah kita membaca secara responsorial. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan memaukan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja, kor namoso. Mari kita mendengarkan warta jemaat.
topik kita menjamu bado suara Sona atau Tuhan mendengar seruan umatnya. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang disampaikan. Dua, statistik berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Julu Anggara Huta Barat, putra Bapak Sanggam Huta Barat, almarhum Ibu Nur Hatlan Bos Manjuntak, alamat Jalan Harapan Jaya, Pekanbaru, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Dengan Rosmalia Bo Siregar, putri Bapak Herman Siregar, Ibu Esther Deliana Bo Renggolan Batuara, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Alamat Jalan Itoa 1 nomor 33. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 09.00 WIB, tempat gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Tuhan memberkati rencana putra dan putrinya. 5. Dewan Diakonia, harapan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu 1 Mei 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekabaran Injil atau sending HKBP Pusat. 2. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pesta perheheong sekolah minggu. 3. Pada hari Senin 29 Mei 2023 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Efesus hari Selasa 23 Mei 2023 di rumah Bapak Sintuagi Simatupang Eskom diadakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus Rabu 24 Mei 2023 di rumah Ibu Nyonya Pesinaga LR Boru Pandaitan diadakan di gedung sekolah minggu. Pengumuman A1 pesta ulang tahun ke-1 HKBP Kendari. Pada hari ini Minggu 1 Mei 2023 HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan berulang tahun pertama. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Dik Jenson Simamora STH MM pada hari Sabtu 20 Mei 2023 telah berangkat ke Kendari untuk melayani firman Tuhan di HKBP Kendari. Rencana kembali ke Makassar pada hari Senin 22 Mei 2023. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan perjalanan hamba-Nya. A2. Pesta peringatan turunnya Roh Kudus. 1. Hari Minggu 28 Mei 2023 yang akan datang adalah hari pertama pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta pertama. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian minggu, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja bertempat di Sopo, Talenta. 2. Hari Senin 29 Mei 2023 yang akan datang adalah hari kedua pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak, masuk pukul 19.00 WIB. Dihimbau kepada Korama Ebenezer dan paropuan gabungan untuk melayani pujian berupa kor. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita.
3. Kegiatan tahun profesionalisme. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu disatukan di Sopo Parenta dalam rangka kegiatan tahun profesionalisme yang dirangkaikan dengan 1. Pesta Pagiheo Sekolah Minggu, 2. Ulang tahun HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang ke-62 tahun. Kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Setelah ibadah dilanjutkan acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada pemohon kategorial untuk membawa luar. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. 4. Undangan panitia pesta Pagiheo AMA HKBP Malunang. Pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 dilaksanakan pesta Pagiheo AMA HKBP Tamalunang dan sesuai hasil keputusan sermon Perhalado Hubungan AMA Ebenezer HKBP Makassar berangkat untuk menghadiri undangan tersebut. 5. Himbauan untuk hubungan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan tahun profesionalisme pada hari Minggu 8 Mei 2023, dimohon kepada pemuan marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Pencarian dana anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 1 Mei 2023, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Batak untuk pesta Pagiheo sekolah minggu. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. 7. Undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Senin 22 Mei 2023, Ketua Umum Panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar, Ketua Insinyur Hasmat Tupang mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat dimulai pukul 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. 8. Sumbangan kulkas untuk inventaris harian. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa 1 buah kulkas universal 2 pintu yang diperuntukkan di Rumah Dinas Pendeta Fusional HKBP Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit yang ada dalam warga kita sebanyak 21 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 7 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian soko dapat kita baca dalam waktu kita. Begitu juga laporan keuangan ada pada lembar kuartal pada kita masing-masing, dan begitu juga jadwal kegiatan mulai tanggal 22 sampai 28 Mei 2023 dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta pada kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan.
Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang kudus ya Tuhan di dalam minggu yang berbahagia ini, ketika Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dan Tuhan memperkenankan kami untuk datang bersekutu di dalam nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, pujian dan doa kami berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulai yang menuntun hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami dapat mengarahkan kehidupan kami, pandangan dan iman kami kepadamu. Dan firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di Minggu Eksaudi pada hari ini tertulis di dalam 2 Samuel 22, mulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia nalurinya ingin semua berjalan dengan baik. Jika hidup bisa dibuat mudah dan nyaman, mengapa perlu susah? Nah, itu adalah pemikiran kita yang paling cepat, yang paling mudah. Karena sebisa-bisanya kalau bisa kita menghindar dari segala kesusahan, kenapa? Kalau sebisa-bisanya bisa dibuat mudah, kenapa harus perlu susah? Tetapi kehidupan yang kita jalani pada hidup kita masing-masing, suka dan duka adalah produk yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalaninya, bagaimana cara kita menyikapinya adalah solusi yang terbaik yang harus kita pikirkan agar kita bisa keluar dari segala kesulitan, agar kita bisa keluar dari segala beban dan tantangan yang kita jalani. Maka ingatlah, hidup kita yang kita jalani suka duka adalah produk yang tidak bisa dipisahkan. Maka kita sebagai umat ataupun sebagai orang Kristen yang mengimani akan jalan Tuhan, yang percaya akan kebaikan Tuhan, perlu sekali agar kita ketika berdampingan, ketika kita mengalami segala bentuk kehidupan yang membuat kita ada di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran, di dalam kesesakan, perlu kita untuk melihat kepada siapakah kita mengarahkan pandangan kita, kepada siapakah kita mencari sesuatu yang dapat memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, bahkan memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hal inilah kita boleh belajar daripada Daud. Kita mengenal Daud, dia adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Dari pengalaman hidupnya yang selalu, artinya dia yang punya cacat celah dan dosa di dalam perjalanan hidupnya, tetapi dia adalah sebuah contoh yang patut kita teladani. Dia adalah tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari dari kehidupannya, yang dia selalu berdampingan dengan berbagai persoalan kehidupan, jatuh bangun, bagaimana Tuhan memanggil dia, memilih dia sebagai raja, dan bagaimana juga Tuhan menempah dia di dalam masa pemilihan ataupun ketika Tuhan memberikan
jawab menjadi seorang pemimpin, raja yang kedua di kerajaan Israel. Banyak persoalan dan tantangan kehidupan, kesesakan yang ia alami. Namun hal yang paling luar biasa dari kehidupannya ini, dia yang punya cacat, celah dan dosa, dia yang pernah memiliki kemenangan yang luar biasa ketika mengalahkan Goliat. Bahkan seluruh bangsa Israel mengagungkan Daud dari kemenangannya, tetapi dia selalu bersentuhan dengan segala kesakitan dan kesesakan, apalagi ketika melawan musuh, terlebih dari cengkraman Raja Saul. Hal inilah mengapa dikatakan ketika dia membuat lagu ini, pada pasal 22 ini dia mengatakan memuji Tuhan karena Allah telah menolong dia, karena Allah telah membantu dia, melepaskan dia dari cengkraman segala musuhnya, terlebih kepada Saul. Apakah yang membuat Saul begitu menginginkan Daud mati di hadapannya? Jelas ketika Allah memberikan kuasanya kepada Daud untuk mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin, Saul begitu gusar. Saul melihat bahwa ini mengancam kedudukan dan reputasinya. Dia kehilangan kemuliaan Allah, padahal dia adalah sebenarnya orang yang dipilih Allah, orang yang diurapi oleh Allah. Itu mengapa dia selalu menginginkan nyawa Daud, itu mengapa dia ingin selalu melihat kejatuhan daripada Daud. Tetapi Daud mengerti dan melihat bahwa Saul adalah sosok raja yang telah diurapi oleh Allah. Dia tidak membalaskan itu kepada Saul. Itu bisa kita lihat ketika memang Daud menerima ataupun mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika Saul waktu itu hendak setelah tidur, tapi dia hanya memotong jubahnya, karena dia mengatakan bahwa Saul ini adalah seorang raja yang diurapi Tuhan, maka tidak ada hak saya untuk mengambil ataupun memusnahkan dia. Tapi yang bisa kita lihat dari keadaan ini, betapa bagaimana Daud melepaskan pengampunan dan melihat bahwa itu bukan jalan yang terbaik membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia percaya kepada Allah yang mempunyai keadilan dan membela perkaranya, karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjadi sosok pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan mengapa Saul begitu menginginkan kematian daripada Daud? Mengapa dia begitu iri, membuat dendamnya membara di dalam hatinya? Hal inilah ketika dia melihat bahwa kedudukan dan reputasinya merasa terancam. Ketika rasa iri, ketika tidak memandang ataupun tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan dapat menumbuhkan amarah, menumbuhkan iri hati bagi sesama kita, dan tidak menghormati orang-orang yang di sekitar kita ketika dia lebih dari kita. Karena ketika bangsa Israel bernyanyi, Saul dapat mengalahkan banyak orang, tetapi Daud mengalahkan berloksa-loksa. Hal ini membuat dia merasa geram. Keirihan inilah yang membuat Daud menjadi sesak. Dendam daripada Saul inilah yang membuat Daud menjadi terancam. Hal inilah ketika dia mengubah ataupun membuat lagu di dalam nyanyian pujian dia kepada Tuhan. Ketika Allah memelihara kehidupannya, ketika Allah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan terutama kepada Saul yang menginginkan dia mati, maka apakah yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud ketika di dalam kesesakan ini? Daud membutuhkan pertolongan dan ia membutuhkan perhatian, dan ia tahu kemana jalan dan kemana langkah yang pasti yang harus dia jalani. Maka perhatiannya ada kepada Tuhan. Dia mengerti dan dia mengimani bahwa Allah akan membela dia, Allah akan meletakkan segala perkaranya, dan Allah akan melakukan keadilannya di dalam kehidupannya. Itu mengapa Daud menaikkan pujian kepada Allah. Itu mengapa Daud mengatakan bahwa Allah lah perlindungannya sepanjang hidupnya. Maka dia menggambarkan Allah itu sebagai bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatanku. Dia mengatakan Allahku adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Seperti ketika ingin terhindar dari para musuh di dalam peperangan, pastilah kita akan membuat tembok
dan lain sebagainya dengan berlapiskan tembaga. Hal ini agar ketika topak ingin menusuk dia, ingin membuat dia tumbang, tetapi karena dia sudah memakai perisai, dia sudah memakai segala baju jirah keselamatannya, maka dia akan terhindar dari kematian. Hal inilah mengapa Daud menggambarkan Allah itu sebagai perisai. Hal inilah mengapa Daud menggambarkan Allah itu sebagai gunung batuku. Hal inilah mengapa Daud menggambarkan Allah itu sebagai kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Kalau kita buka sejarah, kita juga seperti itu. Di dalam sejarah penjajahan Indonesia yang dijajah oleh Belanda, yang dijajah oleh Jepang, banyak situs-situs daripada sejarah yang bisa kita lihat bagaimana benteng-benteng pertahanan dibuat oleh para penjajah dan dibuat oleh bangsa Indonesia untuk menghindari serangan daripada lawan. Demikianlah ketika ada peperangan, bangsa Indonesia akan berlari kemana tempat dia berteduh, kemana tempat dia akan berlindung. Maka ketika Daud mengatakan kota bentengku, Daud berlari kepada Allah. Daud berlari kepada Tuhan yang menjadi penyelamatannya daripada kekerasan. Hal inilah bisa kita lihat di dalam minggu kita Eksaudi ini yang mengarahkan kepada kita bahwa bagaimana kita mengimani ketika setiap orang berseru kepada Tuhan, maka seruan itu akan sampai kepadanya. Bahwa Tuhan akan mendengar seruan orang yang memanggil namanya, yang menjadikan Tuhan sebagai batu, tembok keselamatannya, sebagai gunung batunya, sebagai perisai, dan sebagai kota benteng. Hal inilah mengajarkan kepada kita di minggu Eksaudi ini, seberapa jauhkah kita mengenal Allah sebagai tempat pengaduan kita. Seberapa jauhkah kita mengenal Allah sebagai tempat pengaduan dan tempat pengharapan kita untuk meminta pertolongan ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam beban, ketika di dalam persoalan yang acap sekali tidak bisa kita hindari. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah komunitas kita dimanapun kita berada. Apakah seruan kita itu kita sampaikan kepada Tuhan? Sama seperti Daud yang mempercayai akan pemeliharaan Tuhan kepadanya. Kalau kita bisa melihat dari perjalanan Daud ini, dia adalah orang yang punya cacat dan celah dan dosa. Dia pernah jatuh bangun di dalam perbuatan yang salah di hadapan Allah. Tetapi mengapa dia menerima kasih karunia dan penyelamatan daripada Tuhan? Yang hendak kita lihat di sini, kita bersama-sama berdosa di hadapan Allah. Tidak ada orang yang sempurna di hadapan Dia karena melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang harus kita lihat, kasih karunia Tuhan itu besar kepada orang yang berseru kepada Dia. Dia tidak melihat atas kehidupan kita yang punya masa lalu, yang punya cacat dan celah, yang punya dosa, yang punya beban dan lain sebagainya. Tetapi bisa kita pelajari daripada kehidupan Daud ini, dia yang punya cacat dan celah dan dosa, dia berani datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya, berserah kepada Tuhan. Itu tadi episode kita tadi. Dikatakan siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dikatakan setelah ayat kemudian, maka dia akan bertindak. Dikatakan di dalam episode tadi di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat 10. Ketika kita menyerahkan, datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati kita, melihat keberadaan kita tidak mampu melewati segala kesesakan, beban, persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan masa depan dan lain sebagainya. Kita datang ke hadapannya, tidak menganggap kita bisa menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Dan Daud melakukan itu. Apakah dia memiliki kekuasaan dan reputasi yang besar? Ada. Dia adalah seorang raja. Dia bisa menghalau seluruh para pasukannya untuk memusnahkan para musuh atau membunuh Saul, yang pada saat itu ada kesempatan dia untuk membunuh Saul. Tetapi tidak. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan akan berperkara. Tuhan
yang mengandalkan pikiran dan kebolehannya di dalam melakukan berhadapan dengan segala penderitaan, kesesakan, tantangan kehidupan. Tetapi bagaimana kita membuat Tuhan sebagai benteng kita, kubu batu kita. Kita menyerahkan kepada Dia apa yang kita kerjakan dan biarlah Tuhan bertindak. Hal inilah mengapa Daud mengatakan Allah itu sebagai kekuatannya, bukit batunya, kubu pertahanannya. Dia mengatakan Tuhan itu perisainya, tanduk keselamatannya. Hal ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita di Minggu Eksaudi ini. Sejauh manakah kita berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, di dalam segala beban kehidupan yang kita jalani? Ada kalanya ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan, Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Tuhan seakan-akan tidak bertindak terhadap doa dan permohonan kita. Tetapi hal yang perlu menjadi catatan penting di dalam kehidupan kita, Allah tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang kita mengerti. Tetapi seperti Dia mendengarkan seruan Daud, Allah juga senantiasa mendengarkan seruan hati kita. Ingatlah, Allah itu adalah Allah yang mendengar. Kalau pada saat ini dibutuhkan telinga yang mendengar, mulut yang sedikit berbicara, itu baik adanya. Tapi cukup sulit menemukan orang yang mau mendengarkan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan itu selalu mendengar setiap orang yang memanggil namanya. Dia itu tidak tuli. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Bahkan Yesus mengatakan kepada kita, orang-orang yang mempercayai Dia, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, pikulah aku dan belajarlah daripadaku. Dan hal ini mengarahkan kepada kita bahwa kepada siapakah kita mencari pertolongan, kepada siapakah kita berseru. Mungkin saja orang yang kita percayai, pertama dia mempercayai kita, tetapi balik kemudian dia mengkhianati kita. Mungkin saja ketika kita berseru mengungkapkan segala beban dan persoalan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berjarak dengan dia, dia malah menggembor-gemborkan rahasia kita, tidak menjaga komitmen dan privasi kita. Bisa saja kita temui itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi adakah Tuhan yang mengkhianati kita? Adakah Tuhan yang lalai terhadap janjinya? Adakah Tuhan yang tidak pernah mendengarkan permohonan kita? Tapi ingatlah, Allah itu selalu bekerja. Allah itu selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Yang diminta bagi kita, janganlah kita menjadi tawar hati. Ketika di dalam persoalan kehidupan, ketika suatu saat nanti kita di dalam beban yang kita jalani begitu menyakitkan, di dalam ketika bisa saja suatu saat kita nanti hidup di dalam kesakitan karena sebuah penyakit, bisa saja kita terpuruk karena masalah ekonomi, bisa saja kita berbenturan dengan persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Tetapi yang mau dikatakan kepada kita, jangan kita menjadi tawar hati. Itu kenapa Salomo mengatakan di Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita sudah menjadi kecil hati, menjadi tawar hati, itulah kita tidak bisa melihat bahwa Allah dapat berperkara di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi manusia yang acap sekali mengandalkan pemikiran kita. Akhirnya kita jatuh kepada penyesalan, pengambilan keputusan yang salah. Bahkan kita salah mengambil jalan kita. Kita pikir itu akan memberikan ketenangan bagi kita di dalam masalah yang kita hadapi. Ternyata mendatangkan duka, mendatangkan kesesakan kembali kepada kita. Maka jika dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ingatlah Bapak Ibu remaja dan apostol bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali penderitaan dan tantangan dibuat oleh iblis menjadi jalan dan celah agar kita menjatuhkan kuasa Tuhan dan meragukan Dia. Itu selalu adalah celah yang terbaik yang dipakai oleh iblis. Ketika Petrus tadi mengatakan, hati-hatilah, berjaga-jagalah, teranglah hati dan pikiranmu,
Karena iblis itu seperti harimau yang ingin menerkam daripada musuhnya. Hal ini mengajarkan kepada kita agar dikatakan segala bentuk penderitaan, segala bentuk tantangan, kecemasan, kekhawatiran, masa lalu, dosa yang kita lakukan pada hari-hari yang lalu, itu selalu adalah celah yang terbaik yang dipakai oleh iblis kepada kita, agar kita tidak mempercayai Tuhan itu bekerja, mempercayai Tuhan itu dapat melakukan dan membela perkara kita. Dia selalu memakai masa lalu kita agar kita melihat Tuhan itu tidak mengampuni kita. Dia selalu memakai segala dosa dan penyesalan kita agar kita mengatakan bahwa kamu tidak berharga di hadapan Tuhan dan tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia dan pembelaan daripada Tuhan. Itulah mengapa ketika di dalam Petrus menasihatkan jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu, berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ketika kita menjadi tawar hati, kecillah kekuatan kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa segala bentuk tantangan, penderitaan, kesesakan yang kita alami adalah jalan Tuhan untuk menempah kita, adalah jalan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi tahan banting, kita akan melihat itu sebagai hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ingatlah amanah di dalam mengikut Kristus, tidak langsung kita mendapatkan yang baik saja tidak. Acap sekali kita harus berdampingan dengan penderitaan baru kemenangan. Itulah yang dialami oleh Daud. Maka dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Maka dia memberikan nyanyian pujiannya kepada Tuhan di dalam renungan kita pada minggu Eksaudi ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang diminta kepada kita pada minggu Eksaudi ini sebelum kita memasuki minggu Pentakosta? Nah, ini adalah perjalanan Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya. 40 hari dia berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya. Dan di dalam 40 hari itu jugalah Yesus menguatkan mereka agar mereka menjadi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, karena mereka tidak bisa menghindari segala bentuk kesesakan, penderitaan, tantangan di dalam mengikut Kristus. Sampai Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan datang bagi mereka untuk menghibur, menguatkan, dan memimpin mereka. Demikian juga lah dengan kita. Di 2 minggu yang lalu kita diarahkan untuk berkata-kata, kalau kau sedang bersuka cita, bernyanyilah. Di dalam nyanyianmu, naikkanlah syukurmu. Ketika engkau di dalam beban, tantangan kehidupan, carilah Dia. Berserulah kepadanya, itulah Eksaudi. Di dalam seruan kita itu, di dalam kesesakan kita ketika kita memanggil Tuhan, adakah jaminan yang Dia berikan? Ada. Roh Kudus yang akan kita terima, yang ada pada kita. Roh Kudus itu akan memimpin kita menjadi orang yang berpengharapan, yang tidak menjadi tawar hati, yang tidak menjadi gelisah, yang tidak menjadi terlalu khawatir terhadap hidup ini. Karena apa? Dia tahu Allahnya akan menguatkan, akan meneguhkan, akan menolong, dan akan menopang. Inilah menjadi kabar sukacita bagi kita di minggu Eksaudi ini. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan, bagaimana kita berserah kepadanya, bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan bertindak. Kepada siapakah ini dapat dihidupi dan dilakukan? Kepada orang-orang yang senantiasa belajar, senantiasa melihat bahwa apapun yang terjadi, suka duka di dalam kehidupanku, aku tetap mengikut Kristus. Aku tetap menjadikan Kristus sebagai kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki minggu Eksaudi. Katakanlah seperti lagu Kidung Jemaat yang mengatakan kepada kita, saya mau ikuti
Mari kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala rahmat dan kebaikan-Mu yang meneguhkan iman kepercayaan kami. Untuk belajar dari pengalaman Daud yang menjadikan Engkau sebagai kota bentengnya, tanduk keselamatannya. Engkau adalah tempat pengaduannya, memberikan kemenangan dan sukacita di dalam kesesakannya. Hal itulah Tuhan yang Engkau ajarkan bagi kami di Minggu Eksaudi ini, agar kami berseru ke hadapan-Mu di dalam segala tantangan, kesesakan, pergumulan yang kami jalani di dalam hidup kami ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu, agar Engkau dapat meninggikan kami pada waktunya, agar keadilan-Mu ya Tuhan bernaung di dalam kehidupan kami dan Engkau memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kami. Maka ya Bapa, bila mana Daud mendapatkan kemenangan dan dia akhirnya memuji Engkau di dalam rasa syukurnya yang besar, demikian jugalah dengan kami. Bukankah orang yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala kekhawatiran dan beban yang ada di dalam kehidupannya, Tuhan akan menolongnya? Bukankah orang yang percaya akan kuasa Tuhan dan mempercayai rancangan-Mu akan menerima kemenangan? Demikian jugalah ya Bapa, sebagai renungan yang berharga bagi kami. Jadikan kami ya Tuhan, agar kami tidak tawar hati, agar kekuatan kami tidak berkurang, tetapi kami menjadi percaya akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami, kasih karunia Tuhan yang akan memimpin kami, sehingga kami tahu jalan yang kami jalani, keputusan yang kami ambil, kehidupan yang kami lalui pada saat ini ya Tuhan, semua sejalan dengan rahmat dan kebaikan. Bila ya pada saat ini Tuhan Engkau temui kami di dalam beban pergumulan, di dalam kesakitan, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, kami percayakan Tuhan ke hadapan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami datang memanggil Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang mendengar, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Maka Tuhan, bentuklah iman kepercayaan kami, agar kami tidak ragu akan kuasa-Mu. Bahkan ya Tuhan, ajarkanlah kami belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala penderitaan dan kesesakannya, Dia tetap menjadi anak-Mu yang setia terhadap panggilan dan misi di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Maka demikian juga Tuhan dengan kami yang berkumpul pada minggu hari ini. Biarkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang ditempa. Segala apapun yang kami jalani, kami tetap mengikut Kristus. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau tolong dan Engkau topang mereka dengan kuasa-Mu, yang merasakan kebaikan Tuhan karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah ya Tuhan dari rahmat yang mereka terima, Tuhan semakin memberikan sukacita, kesehatan, dan umur yang panjang bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang memberikan perhatian dan persembahannya yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Engkau semakin memimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami ini, sebagai jalan kami ya Tuhan untuk membuat pelayanan kami semakin berkembang dan semakin baik ya Tuhan. Engkau jugalah yang memimpin kami, para parhalado dan seluruh jemaat-Mu, di dalam melakukan segala bentuk pelayanan kami, di dalam pelayanan kategorial, program-program di tengah-tengah tahun ini Tuhan, dan terlebih di rencana gereja-Mu yang akan melaksanakan
Parahel sekolah minggu yang dirangkaikan dengan ucapan syukur ulang tahun gereja kami yang ke-62 tahun. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Itulah jalan kami untuk mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa kepada anak-Mu yang akan berencana melangsungkan pernikahannya Tuhan. Kami berdoa kepada saudara kami Jul Huta Barat dan Borumu ya Tuhan, Boru Siregar, yang akan melangsungkan pernikahan pada minggu yang akan datang. Engkau berkati Tuhan putra-putrimu ini di dalam rencana mereka, di dalam membina rumah tangga. Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang memberkati segala rencana mereka, sehingga acara pemberkatan boleh berlangsung dengan baik, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengedepankan Yesus di dalam rumah tangga baru mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk sukacita kami di Pagaran kami di Kendari yang pada saat ini ya Tuhan merayakan ulang tahun yang pertama bersama dengan pimpinan jemaat kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati pelayanan kami, Pagaran kami HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan boleh berkembang dengan baik, dan bahkan jemaatnya dan seluruh para haladonya dapat melangsungkan pelayanan dengan baik dan semakin berkembang ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh para pemimpin negara kami yang boleh memimpin kami ya Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi kami di tengah-tengah kami yang boleh dipimpin mereka ya Bapa, baik dari tingkat atas sampai kepada kami yang ada di kota Makassar ini. Kami berdoa kepada para pemimpin daripada gereja kami, bahkan gereja-gereja yang ada Tuhan di dunia ini. Berkatilah agar melalui keberadaan mereka suara kenabian semakin terdengar di muka bumi ini. Berkatilah seluruh umat-Mu yang melakukan ibadah sama seperti kami di tempat ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan, yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Tuhanlah yang memelihara hidup mereka dan menjadikan kami untuk belajar seperti Yesus yang bermurah hati. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan akan meneguhkan dan melawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kepada pekabaran Injil ataupun sending HKBP Pusat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera. Amin.